Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Yesus, sebentar kami akan belajar firman Tuhan melalui Habatus. Berkati kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Raja Yosafat adalah salah satu Raja Israel Selatan atau Yehuda terbaik. Dia dikenal sebagai seorang pemimpin atau raja yang saleh, yang mengandalkan Allah. Dia dipimpin Allah. Ia hidup seperti kakeknya Daud, tidak menyembah Allah palsu, Baal, melainkan hanya menyembah Allah sejati, Allah Israel. Kehidupan Raja Yosafat menjadi teladan yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya. Berbeda dengan Raja Yoram anak Ahab dari kerajaan Israel Utara. Yoram menyembah berhala patung lembu emas. Dia hidup mengikuti contoh Yerobeam pendahulunya. Kehidupan Yoram yang mencintai dosa menjadi teladan buruk bagi rakyat yang dipimpinnya. Perbuatannya membuat rakyatnya ikut berdosa. Nah anak-anak, bukan hanya Yoram dan rakyatnya saja yang berdosa. Ketika kamu dan saya mencintai dosa dengan cara mencintai diri melebihi Allah, misalnya kalau diri mau malas, malas, mau benci, benci, mau iri hati, tidak mau baca Alkitab, tidak mau sekolah minggu, tidak mau belajar renungan Habatus, mau-maunya sendiri. Nah, itu namanya mencintai diri. Dan itu adalah perbuatan dosa. Kamu, saya, Yoram adalah orang berdosa. Itu kata Alkitab. Satu ketika Raja Moab memberontak melawan Yoram. Hubungannya yang dekat dengan Raja Yosafat membuat mereka bersama berperang menundukkan Moab. Di dalam perjalanannya melintasi padang gurun, Raja Yoram, Raja Yosafat, Raja Edom yang bergabung mengalami kekurangan air. Wah, mau berperang, tidak ada air. Bahaya sekali. Di dalam keadaan terdesak, Raja Yosafat mencari firman Allah melalui nabi sejati, nabi Allah, supaya tahu apa yang harus dikerjakan. Raja Yoram sebenarnya tahu ada nabi Allah Elisa, tapi pegawainya memberitahu di mana Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa bertemu dengan Yoram, sikapnya keras kepada Yoram. Meskipun dia seorang raja. Tetapi karena ada Raja Yosafat, akhirnya rela menerima ketiga raja ini. Mari kita baca sama-sama ayat 14 sampai 18. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Nah anak-anak, akhirnya mereka semua menaati firman Allah yang disampaikan Nabi Elisa. Dan Allah pun mengirimkan mereka air. Dan Moab taklukkan mereka karena Allah berkuasa, Allah mengasihi. Anak-anak, Allah mengasihi bangsa Israel. Elisa, Yosafat, Yoram, kamu, juga saya. Allah mau umat yang dikasihinya hidup sesuai panggilannya. Artinya hidup yang dipimpin Tuhan, hidup yang mengasihi Allah, firman, dan sesama. Menjadi hidup yang berarti dan berharga, karena Allah menjadi tujuan utama kita. Baru kita bisa jadi berkat bagi keluarga, teman, banyak orang, dan diri sendiri. Nabi Elisa, Raja Yosafat taat panggilan Allah. Hidup mereka sudah menjadi berkat.
Yoram tidak taat panggilan Allah. Nah, anak-anak, mari kita taati panggilan Allah dalam hidup kita. Bagi kamu dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menang hidup selama-lamanya, dosa kita sudah dihapuskan. Hidup kita baru, hidup yang disertai Roh Kudus yang menolong kita hidup bagi Kristus. Anak-anak, mari kita sejak kecil terus-menerus menyerahkan diri dipimpin Tuhan. Taati panggilannya. Hidup memuliakan Allah, hidup menikmati Allah. Menjadi berkat bagi sesama dan diri sendiri pun diberkat. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kamu taati panggilan Allah supaya kamu diselamatkan? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan setia memanggil kami untuk hidup sesuai dengan pimpinan Allah yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kami mohon anugerah, beri kekuatan supaya mentaati panggilan Tuhan. Ampuni kami seringkali menolak panggilan Tuhan. Tolonglah kami Bapa, kasihanilah Bapa, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Selamat Paskah. Tuhan